Salam anak-anak, jumpa lagi dengan Bunda Novita dalam cerita sekolah minggu. Nah, supaya anak-anak tidak penasaran, kali ini Bunda akan bercerita melanjutkan cerita Bunda sebelumnya. Sebelum mendengar cerita Bunda, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan Yesus. Bunda pimpin dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu pada hari ini. Kami boleh dapat bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan pada sekolah minggu hari ini. Tolong Tuhan berikan kami kemampuan untuk dapat mengerti kebenaran akan firman-Mu dan kami dapat meneladani Bapa apa yang sudah kami dengar lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, sebelumnya Bunda pernah bercerita bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, pada waktu itu Musa memimpin rombongan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melewati Laut Tiberau. Ya, Tuhan memakai Musa untuk menyelamatkan bangsa Mesir. Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Bagaimana tongkat Musa membelah Laut Tiberau pada saat itu ya. Kemudian seluruh bangsa Israel melewati belahan Laut Tiberau ya. Sementara bangsa Mesir, pasukan bangsa Mesir mengejar mereka dari belakang. Dan apa yang dilakukan Tuhan pada saat itu anak-anak? Kemudian Tuhan menutup laut itu ya, di mana bangsa Mesir sedang berusaha menyeberang laut dan mengejar bangsa Israel. Dan matilah seluruh bangsa Mesir. Kemudian selamatlah bangsa Israel menyeberangi sampai ke daratan. Luar biasa, Tuhan membantu mereka ya. Sesampai di daratan anak-anak, bersukacitalah ya Musa bersama dengan seluruh bangsa Israel ini karena mereka mampu melewati dan menyeberangi Laut Tiberau. Ketika mereka sudah sampai di daratan anak-anak, Musa bersama dengan seluruh bangsa Israel memuji Tuhan. Mereka menaikkan ungkapan syukur mereka di hadapan Tuhan anak-anak. Kemudian kaum wanita ya, adiknya Harun bersama dengan kaum wanita lainnya ya, mereka memukul rebana, mereka membunyikan rebana sambil menari-narian. Jadi di situ ada tari-tarian, ada puji-pujian, ada musik rebana anak-anak. Betapa luar biasa ungkapan syukur mereka di hadapan Tuhan ya. Setelah mereka memuji-muji Tuhan, mereka ungkapkan rasa syukur di hadapan Tuhan anak-anak. Kemudian Musa mengajak bangsa Israel untuk meneruskan perjalanan mereka anak-anak ya. Pergilah mereka dari Laut Tiberau ini menuju ke padang gurun Syur namanya anak-anak ya. Ketika mereka berjalan ke padang gurun Syur lamanya 3 hari anak-anak. Dan mereka tidak mendapatkan air di sana. Kemudian sampailah mereka di Mara. Begitu di Mara mereka menemukan air anak-anak, tapi air yang mereka temukan itu terasa pahit. Ya, tentu saja mereka tidak bisa meminumnya. Kemudian bersungut-sungutlah bangsa Israel ini anak-anak, karena mereka tidak bisa meminum air yang ada di Mara, karena airnya terasa pahit. Nah, pada saat itu kemudian Musa berseru kepada Tuhan, Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa Musa. Dan akhirnya Tuhan menyuruh Musa untuk mengambil sebatang kayu yang waktu itu ada di dekat Musa. Kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkannya ke dalam air yang terasa pahit itu. Dan Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kemudian sebatang kayu yang diambil Musa itu dilemparkannya ke dalam air. Dan luar biasa anak-anak, air yang pahit tadi berubah menjadi manis. Wah, akhirnya bangsa Israel bisa menikmati air itu. Mereka bisa meminumnya ya. Dan sungut-sungut mereka akhirnya menjadi reda. Nah, setelah mereka meminum puas ya air tadi yang ada di Mara,
mereka merasa lega, ya, mereka bisa menikmati air yang tadinya pahit menjadi manis itu anak-anak. Mengapa air itu terasa pahit anak-anak? Itulah yang ada di daerah Mara. Itu sebabnya orang menyebutnya itu Mara, karena daerah itu rasanya, air saat itu rasanya pahit anak-anak. Kemudian Musa mengajak bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanannya, ya, menuju ke Elim, ya, di daerah Elim. Ketika mereka berjalan menuju ke Elim, mereka mendapatkan 12 mata air dan 70 pohon kurma. Wah, luar biasa ya anak-anak. Yang tadinya mereka kekurangan air, tidak mendapatkan air, sekarang mereka dipelihara Tuhan. Mereka menemukan 12 mata air dan 70 pohon kurma. Ya, itu cukup membuat mereka senang, ya. Mereka tidak akan bersungut-sungut lagi, ya. Kemudian mereka mendirikan kemah di situ, di dekat mata air tersebut. Ya, mereka tinggal di situ untuk beberapa saat. Ya. Setelah mereka berada di Elim, kemudian mereka terus melanjutkan perjalanannya yang dipimpin oleh Musa. Lanjut ke padang gurun Sin, anak-anak. Ya. Letak padang gurun Sin itu antara Elim dan Gunung Sinai. Ya. Di padang gurun Sin inilah mereka juga bersungut-sungut anak-anak. Karena mereka merasa Tuhan tidak memedulikan mereka lagi. Mereka merasa Tuhan tidak memelihara lagi, ya. Mereka merasa bagaimana kalau seandainya Tuhan itu nanti melupakan mereka, ya. Kemudian Musa berseru dan berdoa kepada Tuhan, anak-anak. Dan apa yang dilakukan Tuhan, anak-anak? Tuhan tetap memelihara bangsa Israel. Tuhan begitu sayang kepada bangsa Israel, anak-anak. Sehingga Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa bangsa Israel akan makan roti dan daging. Wah, enak ya anak-anak. Setiap hari mereka bisa makan roti dan daging, ya. Dan pada setiap hari Tuhan menurunkan roti, anak-anak. Kemudian pada petang hari Tuhan memberikan daging yang berasal dari burung puyuh, anak-anak. Nah, burung puyuh itu datang berduyun-duyun pada petang hari memenuhi perkemahan mereka, dan mereka siap untuk mengolahnya, ya anak-anak, menjadi makanan. Dan itulah pemeliharaan Tuhan ketika mereka berada di padang gurun Sin. Nah, setelah mereka berada di padang gurun Sin, anak-anak, ya, mereka merasakan pemeliharaan Tuhan. Kemudian Musa mengajak mereka lagi untuk meneruskan perjalanannya menuju ke daerah Rafidim, namanya, anak-anak, ya. Nah, ke Rafidim. Ketika mereka berada di Rafidim, anak-anak, bangsa Israel itu bersungut-sungut lagi, anak-anak. Itulah bangsa Israel, dia selalu bersungut-sungut, ya. Dia selalu merasa bahwa Tuhan nanti melupakan mereka. Mereka takut Tuhan akan melupakan mereka. Mereka ada rasa khawatir kalau Tuhan nanti meninggalkan mereka, ya. Mereka merasa bersungut-sungut. Kemudian Tuhan mengatakan kepada Musa, ya, coba Musa, kamu pukul gunung yang ada di Rafidim tersebut, ya. Karena disitulah bangsa Israel juga bersungut-sungut karena mereka tidak mendapatkan air juga, anak-anak. Dan Musa melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Kemudian Musa memukul gunung batu tersebut dengan tongkatnya, dan ajaib, anak-anak, keluarlah air, ya, yang berada dari gunung batu tersebut, ya. Air itu keluar sehingga bangsa Israel bisa menikmati air yang keluar dari gunung tersebut. Tentu airnya segar karena air gunung, ya anak-anak. Nah, kemudian anak-anak, dari situlah anak-anak, bangsa Israel merasa dipelihara oleh Tuhan, ya. Disitulah di mana ketika Musa memukul gunung itulah, di situ diberi nama Masa dan Meriba, yang artinya bahwa mereka, bangsa Israel, telah bertengkar dan mereka telah mencobai Tuhan Allah, ya.
Kemudian anak-anak, pada saat itu datanglah bangsa yang berasal dari Amalek, anak-anak. Bangsa Amalek, mereka datang untuk menyerang ya seluruh bangsa Israel ini. Mereka ingin memerangi bangsa Israel ini. Kemudian Musa memerintahkan Yosua, ya, Musa memanggil Yosua supaya Yosua memilih beberapa orang, ya, memilih orang-orang yang kuat di antara mereka untuk berperang melawan orang-orang Amalek ini, anak-anak. Kemudian berperanglah mereka, anak-anak. Dan pada saat mereka berperang, Musa naik ke gunung, anak-anak. Musa mengangkat tongkatnya. Ketika Musa mengangkat tongkatnya, anak-anak, kemenangan terjadi pada bangsa Israel. Ya. Tapi tidak mungkin Musa mengangkat tongkat terus, karena dia juga penat, dia juga merasa letih ya kalau diangkat terus ya anak-anak. Pada saat Musa menurunkan tangannya karena kepenatan, karena letih. Nah, pada saat itu anak-anak, bangsa Israel mengalami kekalahan melawan bangsa Amalek ini, anak-anak. Nah, setiap kali Musa mengangkat, kemenangan terjadi pada bangsa Israel. Tapi setiap kali Musa menurunkan tangannya, kekalahan terjadi pada bangsa Israel. Nah, akhirnya anak-anak, datanglah Harun dan Hur. Dia pergi ke atas gunung membantu Musa untuk mengangkat tangannya, ya. Kemudian Harun dan Hur ini membantu menopang tangan Musa supaya tangan Musa tetap terangkat, ya, tetap memegang tongkat dan terangkat, ya. Sampai kemenangan itu dialami oleh bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua. Kemudian benar anak-anak yang terjadi ketika Musa terus mengangkat tangannya selama dia memegang tongkat yang dibantu oleh Harun dan Hur, kemenangan terjadi oleh bangsa Israel. Dan luar biasa anak-anak. Dan mereka bersorak-sorai karena mereka mampu mengalahkan orang-orang Amalek. Ya, itulah pimpinan dan pertolongan Tuhan, anak-anak. Nah, ketika mereka di Rafidim, terdengarlah Yitro, mertua Musa, anak-anak, karena mereka ada di situ. Kemudian datanglah mertua Musa, yaitu Yitro, menemui Musa di situ. Ya, tentu Musa senang sekali. Musa menceritakan semua yang sudah dilakukan Tuhan terhadap bangsa Israel. Bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel hingga sampai Tuhan menolong mereka, memberikan kemenangan melawan orang-orang Amalek, ya. Dan akhirnya Yitro sebagai mertuanya memberikan nasihat kepada Musa, memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat buat Musa, dan Musa tetap terus mendengarkan nasihat daripada mertuanya ini. Bukan hanya mendengarkan, tapi Musa juga melakukan apa yang sudah dikatakan oleh Imam Yitro ini, yaitu mertuanya Musa. Setelah pertemuan Musa dan juga Yitro, kemudian mertuanya pamit untuk pulang, ya. Dan akhirnya pada saat itu Musa melanjutkan perjalanannya menuju ke padang gurun Sinai, anak-anak. Ya, di padang gurun Sinai inilah Musa bersama dengan seluruh bangsa Israel berkemah, ya. Mereka berkemah dan tinggal di situ. Pada saat itu Tuhan ingin bertemu dengan bangsa Israel bersama dengan Musa. Kemudian Musa mengajak bangsa Israel untuk berada di untuk pergi ke kaki gunung Sinai, anak-anak. Apa yang mereka lakukan di situ? Mereka ingin bertemu dengan Tuhan, ya. Pada saat mereka berangkat, mereka menuju ke kaki gunung. Setelah mereka sampai di kaki gunung Sinai, berdirilah mereka di situ. Pada saat itu anak-anak terjadi asap, ya anak-anak. Gunung itu dipenuhi dengan asap, anak-anak. Kemudian seluruh gunung menggetar, anak-anak. Ya, luar biasa, gunungnya penuh dengan asap. Kemudian seluruh gunung itu menggetar, ya. Kemudian ada ini anak-anak, kilat sambung menyambung, anak-anak. Dan sangka kala kian lama kian keras. Ya, siapa yang tidak takut terjadi hal semacam itu, ya? Tentu Bunda juga takut ya kalau melihat seperti itu, ya. Ada asap, kemudian ada suara guruh, ya. Ada
suara guru yang mengguntur, kemudian kilat sambung menyambung, kemudian ada bunyi sangkakala yang kian lama kian keras ya. Tentu kita juga takut ya. Pada saat itu pun bangsa Israel juga mengalami ketakutan. Itu sebabnya bangsa Israel menyuruh Musa untuk naik ke atas gunung, dan pergilah Musa untuk mendaki ke atas gunung Sinai. Dan disitulah anak-anak, Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, firman Tuhan kepada Musa supaya disampaikan kepada bangsa Israel ya, supaya bangsa Israel ini mau menuruti apa yang Tuhan perintahkan, supaya bangsa Israel ini melakukan apa yang sudah Tuhan katakan lewat Musa, anak-anak. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa, ada 10 hukum di sini yang Tuhan katakan kepada Musa. Ya, tentu anak-anak sudah tahu ya 10 hukum Taurat ini yang kita kenal dengan 10 hukum Taurat. Yang pertama, apa anak-anak? Nah, jangan ada Allah lain di hadapanku. Kemudian yang kedua, jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ya. Yang keempat, apa? Ada yang ingat? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kemudian yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Ya. Yang kedelapan, jangan mencuri. Kemudian jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Terakhir, jangan mengingini apapun milik sesamamu manusia. Nah, itulah 10 firman Tuhan anak-anak yang disampaikan Allah kepada Musa untuk kita taati bersama. Bukan hanya bangsa Israel, namun kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus mentaatinya. Ya, kita harus setia kepada Tuhan. Kita tidak boleh bersungut-sungut seperti bangsa Israel, ya. Tapi kita harus berpegang teguh akan perjanjian Tuhan. Kita harus berpegang teguh akan firman Tuhan. Seperti bangsa Israel, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mau berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan dan mereka mau mendengar firman Tuhan, maka bangsa Israel akan menjadi bangsa kesayangannya di antara segala bangsa. Luar biasa ya anak-anak. Kita juga mau seperti bangsa Israel. Kita juga mau berpegang teguh akan janji-janji Tuhan. Kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh khawatir ya. Kita tidak boleh merasa gelisah. Karena Allah senantiasa menyertai kita. Allah ada bersama kita. Dan kita juga senantiasa melakukan dan mendengar firman Tuhan. Supaya kita menjadi anak kesayangan Tuhan. Nah anak-anak, sekian cerita Bunda. Kali ini kita tutup cerita Bunda dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama. Tolong kami Tuhan, ajar kami untuk kami menjadi anak-anak yang tidak bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Namun kami boleh menjadi bangsa yang berpegang teguh akan firman Tuhan, berpegang teguh akan janji-janjimu dan melakukan perintah-perintahmu. Kami rindu Tuhan menyayangi kami seperti Tuhan menyayangi bangsa Israel. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dan berpegang terhadap janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa anak-anak di cerita Bunda selanjutnya. Dadah.